Halo teman-teman, selamat datang di Narasi Nata. Di sini aku bakal bahas berbagai novel, rangkuman, review seru, dan rekomendasi bacaan terbaru. Siap? Yuk masuk ke dunia cerita. Bagian 1. Ketika berumur 6 tahun, aku pernah melihat gambar yang hebat dalam buku tentang rimba raya berjudul Kisah-Kisah Nyata. Gambar itu melukiskan seekor ular sanca yang sedang menelan seekor binatang buas. Inilah tiruan gambar itu. Dalam buku ini dijelaskan, ular sanca menelan mangsanya bulat-bulat tanpa mengunyahnya. Kemudian, mereka tidak mampu bergerak lagi dan tidur selama 6 bulan untuk mencerna mangsanya. Maka aku lama berpikir tentang kejadian luar biasa di rimba raya. Dan dengan sebuah pensil berwarna, aku pun berhasil membuat gambarku yang pertama. Gambarku nomor 1 rupanya seperti ini. Karya agungku itu kuperlihatkan kepada orang-orang dewasa, dan aku menanyakan, apakah gambar itu menakutkan mereka? Mereka menjawab, mengapa harus takut pada topi? Gambarku tidak melukiskan topi, tapi ular sanca yang sedang mencernakan gajah. Maka aku menggambar bagian dalam ular sanca itu, supaya orang dewasa dapat mengerti. Mereka selalu membutuhkan penjelasan. Gambarku nomor 2 seperti ini. Orang dewasa memberi aku nasihat agar mengesampingkan gambar ular sanca terbuka atau tertutup, dan lebih banyak memperhatikan ilmu bumi, sejarah, ilmu hitung, dan tata bahasa. Demikianlah, pada umur 6 tahun, aku meninggalkan sebuah karir cemerlang sebagai pelukis. Semangatku patah karena kegagalan gambarku nomor 1 dan nomor 2. Orang dewasa tidak pernah mengerti apa-apa sendiri, maka sungguh menjemukan bagi anak-anak. Perlu memberi penjelasan terus-menerus. Jadi aku harus memilih profesi lain, dan aku belajar mengemudikan pesawat terbang. Aku telah terbang kemana-mana di dunia. Ternyata benar, ilmu bumi memang berguna bagiku. Dalam sekejap mata, aku dapat membedakan Cina dan Arizona. Ini sangat berguna bila kita tersesat pada waktu malam. Demikianlah aku banyak berhubungan dengan banyak manusia, yang serius sepanjang hidupku. Aku lama hidup di tengah orang-orang dewasa. Aku telah melihat mereka dari dekat, dan hal itu tidak banyak menambah penilaianku akan mereka. Kalau berjumpa dengan seorang dewasa yang tampaknya sedikit cerdas, aku mengujinya dengan gambarku nomor 1, yang dari dulu kusimpan. Aku ingin tahu apakah ia betul-betul punya pengertian, tapi jawabnya selalu, ini topi. Maka aku tidak bercerita tentang ular sanca, atau hutan belantara, ataupun bintang-bintang. Aku menyesuaikan diri dengan kemampuannya. Aku berbicara tentang bridge, golf, politik, dan dasi. Dan orang dewasa itu merasa senang mengenal seseorang yang begitu berbudi. Bagian 2. Begitulah aku hidup sendirian, tanpa seorang pun teman yang benar-benar dapat kuajak bicara. Sampai saat pesawat terbangku mogok di tengah gurun Sahara 6 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang patah dalam mesin, dan karena aku tidak membawa montir maupun penumpang, aku bersiap-siap mengerjakan, seorang diri, suatu perbaikan yang sulit. Bagiku itu persoalan hidup atau mati. Perbekalan air minumku paling-paling cukup buat seminggu saja. Malam pertama aku tertidur di atas pasir 1000 mil jauhnya dari permukiman manusia manapun. Aku lebih terpencil dari seorang korban kecelakaan kapal di atas rakit di tengah lautan. Maka dapat kalian bayangkan betapa terkejutnya aku ketika waktu subuh aku terbangun oleh suara lembut dan ganjil. Katanya, tolong gambarkan aku seekor domba. Apa? Gambarkan aku seekor domba. Aku tersentak berdiri bagaikan disambar petir. Aku mengucek-ngucek mataku berulang-ulang. Aku memandang dengan hati-hati. Dan aku melihat seorang bocah luar biasa yang sedang menatapku dengan sungguh-sungguh. Inilah potret terbaik yang berhasil kubuat kemudian. Tetapi gambarku tentu saja tidak secakap orangnya. Bukan salahku. Dalam karirku sebagai pelukis, semangatku dipatahkan oleh orang dewasa waktu aku berumur 6 tahun. Dan aku tidak pernah belajar melukis selain menggambar ular sanca tertutup dan terbuka. Maka aku memandang keajaiban itu dengan mata terbelalak keheranan. Jangan lupa,
Aku berada 1.000 mil dari pemukiman orang. Sedang bocah itu sama sekali tidak kelihatan tersesat atau sekarat karena kecapean, kelaparan, kehausan, ataupun ketakutan. Ia sama sekali tidak tampak seperti seorang anak yang tersesat di tengah-tengah gurun, 1.000 mil jauhnya dari pemukiman orang. Ketika akhirnya berhasil bicara, aku bertanya, "Tapi, apa yang kau lakukan di sini?" Maka ia kembali berkata dengan amat lembut seolah-olah sesuatu yang penting sekali. "Tolonglah, gambarkan aku seekor domba." Apabila suatu keajaiban terlalu memukau, kita tidak berani membantah. Betapapun tidak masuk akal, 1.000 mil jauhnya dari pemukiman orang dan terancam bahaya mati, aku mengeluarkan selai kertas dan sebatang pena dari kantongku. Tetapi pada saat itu, aku teringat bahwa yang kupelajari terutama ilmu bumi, sejarah, ilmu hitung, dan tata bahasa, dan aku katakan kepada bocah itu dengan nada sedikit kesal, bahwa aku tidak pandai menggambar. Jawabnya, "Tak apalah, gambarkan aku seekor domba." Karena belum pernah menggambar domba, maka kubuatkan untuknya salah satu dari kedua lukisan yang mampu kubuat, yaitu ular sanca tertutup. Dan aku tercengang mendengar bocah itu berkata, Bukan, aku tidak mau seekor gajah dalam perut ular sanca. Ular sanca sangat berbahaya dan gajah mau ditaruh di mana? Tempatku kecil sekali. Aku membutuhkan seekor domba. Gambarkan aku seekor domba." Maka aku pun menggambar. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian, "Bukan, yang ini sudah sakit parah. Buatlah yang lain." Aku menggambar. Temanku tersenyum manis, penuh maklum. "Lihat sendiri, bukan domba, tapi biri-biri jantan." Ia bertanduk. Aku menggambar lagi, tapi ditolaknya seperti yang sebelumnya. "Yang ini terlalu tua. Aku ingin domba yang dapat hidup lama." Maka karena kurang sabar dan harus segera membongkar mesinku, aku membuat coretan ini, sambil berkata, "Ini petinya, domba yang kamu inginkan ada di dalamnya." Tetapi aku heran melihat wajah penilai muda itu menjadi cerah. "Ini persis yang aku inginkan. Apakah perlu banyak rumput untuk domba ini menurutmu?" "Mengapa?" "Karena tempatku kecil sekali." "Pasti cukup. Aku memberimu domba yang sangat kecil." Ia menunduk ke atas gambar itu. "Tidak sekecil itu. Lihat, ia tertidur." Begitulah mulanya aku berkenalan dengan Pangeran Cilik. Bagian 3. Aku membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui dari mana asalnya. Pangeran Cilik yang banyak bertanya ini tampaknya tidak pernah mendengar pertanyaanku. Hanya kata-kata yang diucapkannya secara kebetulan yang sedikit demi sedikit mengungkapkan segalanya. Misalnya, ketika ia melihat pesawat terbangku untuk pertama kali. "Aku tidak akan menggambar pesawat terbangku, jauh terlalu sukar untukku." Ia bertanya, "Benda apa ini?" "Ini bukan benda, bisa terbang. Ini pesawat terbang, ini pesawat terbangku." Dan aku bangga menjelaskan aku dapat terbang. Ia berseru, "Apa? Kamu jatuh dari langit?" "Ya," jawabku dengan rendah hati. "Hai, lucu." Dan meledaklah tawarnya Pangeran Cilik, yang membuatku tersinggung. Aku ingin orang menanggapi kemalanganku dengan serius. Lalu ditambahnya lagi, "Jadi, kamu juga datang dari langit? Dari planet yang mana?" Tiba-tiba tampak kecerahan tentang misteri kehadirannya, dan aku mendadak bertanya, "Jadi kamu datang dari planet lain?" Tetapi ia tidak menjawab. Ia mengangguk, pelan-pelan sambil menatap pesawat terbangku. "Jelas, dengan ini kamu tidak mungkin datang dari jauh." Dan ia tenggelam dalam lamunan panjang. Kemudian ia mengeluarkan dombaku dari kantongnya dan lama merenungi hartanya itu. Dapat kalian bayangkan betapa terpancing aku karena rahasia yang baru terbuka tentang planet-planet lain itu. Maka aku berusaha mengetahui lebih banyak.
Dari mana kamu datang, nak? Di mana tempatmu itu? Hendak kamu bawa kemana dombaku? Setelah berpikir-pikir sejenak, ia menjawab, bagusnya peti yang kamu berikan ini akan dipakai sebagai rumah pada waktu malam. Tentu saja. Dan kalau kamu baik-baik, akan kuberikan juga tali untuk menabatkannya pada siang hari. Dan sebuah pancang juga. Pangeran cilik seolah-olah tersinggung oleh gagasan itu. Menambatkannya. Aneh pikiran ini. Tapi jika kamu tidak menambatkannya, ia akan pergi kemana-mana, nanti tersesat. Tawa temanku meledak lagi. Pergi kemana menurutmu? Kemana saja, lurus ke depan. Maka pangeran cilik berkata dengan nada berat, biarkan saja, begitu kecil tempatku. Dan dengan nada sepertinya sedikit murung, ia menambah, lurus ke depan, tidak dapat terlalu jauh. Terima kasih telah mendengarkan narasi Nata. Jika cerita ini membuatmu sedikit lebih tenang atau sedikit lebih dekat dengan dunia sastra, kamu boleh bantu channel ini berkembang dengan menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang novel apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.